Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi alladzi bi wabarakatuh. ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak Abi semua, pertama sekali Abi ngajak marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bersyukur dan mengamalkan apa yang Allah berikan atas nikmat kepada kita untuk menggapai mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Anak-anak Abi sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di pertemuan virtual ini. Insya Allah kita akan kembali belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Melanjutkan materi kita live teaching yang minggu lalu, ya. Hari ini kita insya Allah tetap akan membahas Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Adapun indikator pembelajaran kita pada live teaching ini adalah yang pertama, kalian mampu untuk menganalisis hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Yang berikutnya, setelah tahu hukum tajwidnya, insya Allah kalian bisa menerapkan kaidah atau hukum tajwid tersebut dalam membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menganalisis atau mengidentifikasi mufradat yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Baik anak-anak Abi sekalian, kita mulai dengan membahas, ya, menganalisis dari hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Pada anak-anak Abi bisa dibuka Qurannya masing-masing dari rumah masing-masing, atau kalian bisa melihat screen ini. Yang pertama, coba nanti dihidupkan masing-masing. Untuk pertama ini saya jelasin dulu, nanti di materi ayat selanjutnya yang Al-Hujurat ayat 10 baru nanti kita bisa tes interaktif, ya. Yang pertama di sini dimulai dari yang pertama ini ada hukum tajwid, ya. Hukum tajwidnya ini adalah mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah itu di dalam berbeda ini, ya, berbeda kata. Maksudnya huruf madnya di satu kata, sedangkan hamzahnya itu di kata berikutnya. Jadi tidak berada dalam satu kata. Karena dia kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah itu di dalam satu kata, itu dia disebut dengan mad wajib muttasil. Maka cara bacanya bagaimana? Cara bacanya untuk mad jaiz munfasil ini boleh seperti mad wajib 5 harokat, tapi boleh juga 2 harokat atau 4 harokat. Jadi boleh pilih, ya. Jaiz itu artinya boleh memilih. Kalau seperti mad wajib macam panjangnya 5 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi ya 5 harokat kadarnya. Ini coba diperhatikan, kurang geser ya sedikit. Jadi
alif lamnya di sini dia termasuk ke dalam pembahasan alif lam ta'rif. Lam di sini ia termasuk ke dalam kelompok alif lam syamsiah ya, karena huruf lam itu sendiri dia termasuk alif lam syamsiah. Nanti untuk lebih jelasnya anak-anak Abi boleh membuka atau menguji supaya bisa membahas kembali apa itu lam alif lam syamsiah, apa itu alif lam qamariyah. Ya, berikutnya Matobi sudah pernah dibahas. Ya, berikutnya ini ada mad badal. Mad badal itu apa, Bi? Nanti coba dibuka di modulnya. Teman secara singkat Abi jelaskan adalah kalau mad badal itu sebenarnya asal katanya ini kayaknya koneksinya bermasalah ya. Kita ulang kembali. Ya, tadi Abi sedang menjelaskan ya mad badal. Jadi mad badal itu asal katanya dalam bahasa Arab itu ini kan ada bertemu dua hamzah. Ya, hamzah pertama berharokat, hamzah yang keduanya ini sukun. Jadi baca asalnya itu amanu, tapi hamzah yang kedua ini dia diganti menjadi mad. Ya, hamzah yang sukun yang kedua itu diganti menjadi mad. Makanya madnya itu adalah badal. Badal itu maksudnya sebagai pengganti dari hamzah sebelumnya. Jadinya bacanya tidak amanu, jadi amanu ya. Gitu. Kemudian ijtanibu. Nah, di situ ya ini di huruf jimnya ini adalah qalqalah sura. Qalqalah sura itu dia biasanya berada di tengah bacaan ya. Sedangkan qalqalah kubra itu di akhir bacaan atau ketika waqaf ya. Berikutnya ini sama mad tabi'i juga. Nah, di sini ada hukum tanwin bertemu dengan mim. Maka hukumnya adalah idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Idgham memasukkan suara tanwin ke dalam mim ya, yang setelahnya. Jadinya suara tanwin yang seharusnya ron menjadi masuk ke dalam mim, menjadi rom ya. Jadi katsirom. Kadar bacanya bagaimana cara membacanya, Bi? Cara membacanya ya dimasukkan ke dalam huruf mim dan disertai dengung ya. Disertai dengan berdengung. Selanjutnya adalah alif lam lagi. Ini sama alif lam syamsiah, karena alif lam syamsiah itu dia lamnya tidak terbaca. Dia dimasukkan ke dalam huruf setelah lamnya itu. Ditasydidkan. Sedangkan kalau alif lam qamariyah itu lamnya terbaca. Contohnya al-Fatihah ya, itu kan al-Kitabu ya, lamnya terbaca. Kalau ini dia tidak ditasydidkan ke huruf setelahnya. Jadi bacanya tidak minal zonni tapi minal wonni. Ya. Selanjutnya ini nun bertasydid itu hukumnya gunnah. Jadi setiap ada huruf nun ataupun huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah. Nanti dibaca modulnya ya. Apa itu gunnah? Terbagi berapa? Bagaimana cara bacanya? Jelas cara membacanya harus disempurnakan gunnahnya, tak boleh cepat-cepat. Jadi ketika bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid itu harus disempurnakan gunnah. Katsiran minadh-dhanniin ya, jangan buru-buru. Minadh-dhanniin itu tidak sempurna ya, untuk kadar dengungnya atau gunnahnya. Selanjutnya ini sama seperti sebelumnya alif lam syamsiah. Ini nunnya juga sama ya, nun bertasydid gunnah. Berikutnya mad tabi'i sudah, mad tabi'i juga. Nah, ini ada ba sukun ketemu ba ya.
Ba sukun ketemu ba. Ada dua huruf. Yang pertama sukun yang bertemu dengan huruf setelahnya huruf yang berharokat ya. Ba-nya ini kan sukun bertemu dengan ba yang berharokat. Apa hukumnya ini? Dua huruf yang sama. Hukumnya dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham mutamatsilain ya. Bertemunya dua huruf. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat ya. Hanya tapi tidak berlaku nih untuk huruf huruf mat ya. Waw sukun, ya sukun, ya alif itu tidak berlaku. Berikutnya ini ada mim sukun ketemu ba. Mim sukun ketemu ba itu dia termasuk ke dalam pembahasan mim sakinah atau mim sukun. Hukumnya adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa didengungkan, disamarkan ya. Syafawi itu bibir, jadi harus didengungkan. Jadi bacanya tak boleh buru-buru ba'dukum ba'do, tidak boleh, tapi ba'dukum didengungkan ya. Ba'dukum ba'do ya. Dah, ini apa hukumnya nih? Hukumnya mat iwad. Mat iwad itu nanti silakan dibaca ya. Dibaca ya. Selanjutnya adalah mat iwad itu nanti secara singkat Abi jelasin. Mat iwad itu apabila ada fathatain ya, dua baris dua, yang setelahnya ada alif ya. Tentunya kalau baris dua pastinya di depan, di ujungnya itu ada alif. Dia dalam keadaan waqaf, berhenti, maka dia dibaca dua harokat. Nah, insya Allah nanti kita bisa praktek ya. Kemudian mim sukun ketemu hamzah, ini izhar syafawi. Ini sama seperti mana ya tadi ya, belum ada ya. Izhar syafawi itu mim sukun ketemu semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba ya. Jadi dia hukumnya izhar syafawi. Berikutnya nun sukun ketemu ya, itu hukumnya idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah berarti dia harus suara nunnya ini dimasukkan ke dalam ya dan disertai dengan ya. Bi gunnah disertakan dengan dengung. Jadi bacanya tidak lagi an yakula tapi didengungkan menjadi ayyakula gitu ya. Selanjutnya adalah tanwin bertemu dengan huruf fa ya, huruf fa. Nah, di sini hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara bacanya nanti kita dengungkan ya, disamarkan sedikit suara tanwinnya itu, kemudian didengungkan. Jadi bacanya tidak maitan, tapi maitan fakari dumu ya. Berikutnya ini mad arid lisukun. Arid lisukun ini juga ada di pembahasan. Coba dibaca dulu di modulnya, nanti apa yang kurang kalian pahami silahkan ditanya di forum diskusi di psikologi ya. Ini juga lafaz jalalah ya. Lafaz jalalah itu lafaz Allah, di mana lamnya itu cara membacanya ada dua. Ada yang dibaca tebal atau lam tafkhim, ada juga yang dibaca tipis atau lam tarqiq. Sedangkan ini termasuk yang dibaca lam tebal atau lam tafkhim. Kapan lam dalam lafaz Allah dibaca tebal? Ketika didahului huruf yang berharokat dhammah ataupun huruf yang berharokat fathah, maka lamnya dibaca tebal. Contohnya kalau dibaca tebal itu seperti ini dia. Wattaqullah, ini lamnya terbaca tebal ya. Kalau yang dibaca tarqiq atau tipis itu contohnya bismillah, tak boleh ditebalkan, bismillah, salah. Ini tak boleh juga ditipiskan karena ini lamnya dibaca tafkhim tebal. Ini juga tebal karena didahului fathah. Jadi bacanya innallah. Hati-hati yang tebal itu lamnya bukan nunnya. Bukan baris fathahnya yang tebal itu di lamnya. Jadi jangan sampai bacaan nunnya ini fathah, baca fathah nunnya ini ikut jadi tebal. Jadi yang benar itu Allah ya. Maya seperti sebelumnya. Lanjutnya adalah
Nah, ada dhammatain bertemu dengan huruf ro. Ya, ini tanwin bertemu dengan huruf ro, dia hukumnya idgham bila gunnah. Bila gunnah itu hanya dua. Setiap ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ro ataupun huruf lam, maka dia hukumnya idgham bila gunnah. Apa bedanya dengan bi gunnah? Bila gunnah ini maksudnya tidak ada dengung dia. Nah, karena dia masuk ke dalam roh. Jadi tawwabur, ya. Tawwabur rahim. Kalau yang sebelumnya kan dia harus berdengung, ya. Ini idgham bi gunnah. Katsiran, ya, berdengung. Ini juga berdengung. Ayyakula. Tapi kalau ini enggak berdengung. Tawwabur rahim. Tawwabur rahim, ya. Dan yang terakhir adalah sama seperti sebelumnya, ini mad arid lis sukun, ya. Dia terjadi ketika waqaf, ya. Dimatikan, disukunkan huruf yang terakhirnya itu. Nah, karena dia waqaf. Mari coba kita Abi bacakan sekali, ya. Nanti coba kalian ulang-ulangi, lihat di link YouTube-nya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari anak-anak Abi tentang hukum tajwid ini, boleh disampaikan, ya, di WhatsApp ataupun di forum diskusi psikologi. Berikutnya adalah untuk hukum tajwid. Kita perhatikan cara baca dan hukum tajwid dari surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama itu ada hukumnya sama seperti tadi, ada nun yang bertasydid. Apa hukumnya? Ya, gunnah, ya. Selanjutnya ada alif lam, lamnya dia terbaca, ya, maka dia termasuk alif lam qamariyah. Berikutnya ini mad mubi'i. Ini ada dhammatain, ya, tanwin dhammatain bertemu dengan huruf fa. Dia termasuk kelompok hukumnya adalah ini salah ini Abi, ya. Ini ikhfa, ya. Ikhfa hakiki. Bukan matobi, ya, ikhfa hakiki. Nah, ini baru matobi. Jadi ini bukan hukum tajwid, ya. Ada nun sukun, ada iya sukun, sebelumnya fathah. Ini banyak yang mengatakan ini termasuk madlin, padahal sebenarnya ini bukan madlin. Begitu juga ini ada ya sukun sebelumnya fathah, bukan madlin. Kenapa dikatakan bukan madlin? Karena madlin itu dia ada satu syaratnya, harus dalam keadaan waqaf atau di akhir waqaf. Kalau ini kan tidak di akhir waqaf, dia di pertengahan bacaan. Mad itu sendiri kan artinya panjang, maka ini dia tidak termasuk mad karena tidak dibaca panjang. Nah, gitu, ya. Akan tetapi ini dia hanya tergolong ke dalam sifat lin, bukan madlin. Kalau dia madlin,
dia harus waqaf. Kalau ini bukan mad lin, tapi sifatnya lin ya. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan bahas tentang sifat lin ya, sifatul huruf lin. Nah, maksudnya kalau membaca sifat lin itu, dia lin itu kan artinya sebenarnya lembut. Maka membaca waw, yang membaca ya sukun, yang sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah, ataupun nanti satu lagi waw sukun sebelumnya fathah, dia harus lembut. Tak boleh tidak lembut. Bagaimana contohnya, Bi? Ya seperti ini. Misalnya fa'aslihu baina lembut ya kan ya, landai baina akhawaikum, nggak boleh bacanya ditekan di situ ya, akhawaikum nggak boleh, akhawaikum waikum di situ karena sifatnya lembut, huruf ya sukun sebelumnya fathah ataupun waw sukun sebelumnya fathah. Kalau dia madlin itu contohnya kalau dia di akhir waqaf seperti liila fi Quraisy. Nah, itu kan sama itu ya, iyanya iya sukun. Kalau kalian perhatikan nanti sebelumnya fathah Quraisy. Kalau contoh yang waw sukun ada juga, misalnya wa amanahum min khauf, waw sukun sebelumnya fathah, tapi karena dia di waqaf khauf maka dia dibaca mad panjang, kadarnya sama seperti mad arid lisukun, cara bacanya sama seperti mad arid lisukun ya. Quraisy ya, khauf. Nah, itu mad lin namanya. Kalau ini bukan mad ya, ini hanya sifatnya saja yang lin. Saya ulangi, ini bukan mad, hanya sifatnya saja yang lin. Lin itu artinya lembut. Jadi sifatnya huruf ya dan huruf waw apabila didahului harokat fathah maka dia disifati lembut membacanya. Gimana maksudnya lembut, Bi? Jangan ada seperti tekanan, tapi bacanya lembut dia. Baina akhawaikum, jangan baina, nggak boleh. Akhawaikum, waikum nggak boleh, tapi dilembutkan. Baina akhawaikum, baina ya gitu ya, maksudnya itu kayak landai gitu ya, baina akhawaikum. Nah, itu sifat lin. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang sifat lin. Nah, ini kalau seandainya saya wasol ya, kita bacanya wasol itu apa, Bi? Tidak berhenti, lanjut, apa hukumnya? Izhar syafawi. Asantum, luar biasa ya, izhar syafawi. Selanjutnya lamnya ini bacanya tafkhim atau tafkhim? Tafkhim. Ya, tafkhim ya. Kalau ada lafaz Allah didahului fathah atau dhammah, maka lamnya dibaca tebal atau tafkhim. Jadi bacanya wattaqullah, tebalkan kullah ya, jangan kullah, itu salah, itu tipis ya. Ini ada mim sukun ketemu ta, apa hukumnya? Ya, sama sepertinya izhar syafawi. Nah, yang terakhir mad arid lisukun. Masya Allah, luar biasa ya, pintar-pintar anak Abi kelas 10 tahun ini ya. Oke, kita baca dulu ya sebelumnya lagi. Coba Abi mau dengar dulu, siapa tadi yang Abi ingat, Abi cerita namanya? Nurjannah Lubis, bisa baca Nurjannah Lubis? Bisa. Coba baca dulu ayat ini. Abi mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna
ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Selanjutnya, coba Abi mau dengar siapa kemarin yang sudah ngirim tugas ya. Sebentar saya cek dulu ya. Kelas Mendel atas nama Muhammad Faris. Ada? Muhammad Faris? Muhammad Faris ada? Hadir? Coba baca yang bagus surah Al-Hujurat ayat 12 Muhammad Faris biar didengar teman-temannya. Bisa Faris? Halo Abi. Ya, coba dibaca dulu. Al-Hujurat ayat 12. Halo Abi, dengar Abi suara saya. Lagi nggak pegang Al-Quran? Halo Abi, Ya, bisa baca Faris? bisa Abi. Coba dibaca ya. Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Untuk beberapa bacaan anak-anak, coba diperhatikan beberapa gunnah-gunnah yang harus disempurnakan ya. Kayak contohnya ini, seperti ini. Juga begitu di Al-Hujurat ayat 12 tadi. Setiap gunnah, kemudian idgham bi gunnah ataupun ikhfa, itu bacanya disempurnakan gunnahnya ya. Dengungnya itu disempurnakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi setiap gunnah sempurnakan. Ya. Ini ikhwanya sempurnakan. Ikhwatun. Jangan buru-buru. Jangan ikhwatum fa'as, itu tidak sempurna. Ya. Ini juga innamal. Jangan innamal, itu belum sempurna. Paham anak-anak semuanya? Paham. Ya, saya tunggu yang belum selesai ininya apa namanya? Tugasnya kirimkan seperti yang saya sampaikan di kelas Einstein dan kelas Mendel. Tugasnya tolong disampaikan ya ke email saya. Ini saya cek masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya kita bahas mufrodatnya. Coba perhatikan. Ini surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuha ini panggilan ya. Wahai. Ya, alladzina orang-orang yang. Ya, jadi ini dalam bahasa Arab seperti itu diartikan. Amanu, apa artinya amanu? Beriman. Ijtanibu, ini bentuk perintah ya, fi'il amar atau perintah. Artinya kita disuruh menjauhi. Menjauhi. Kasirat, banyak. Zon,
berprasangka. Ya, jadi coba mina ini dari ya, dari. Zon itu prasangka. Husnuzon prasangka baik. Baik. Iya. Inna karena sesungguhnya ba'do sebahagian apa? Az-zon. Zon tadi sebagiannya itu adalah ismun, dosa. Nanti untuk penjelasan lebih banyaknya kita bahas insya Allah di minggu depan ya. Hari ini kita bahas mufradatnya saja. Kemudian wa-nya ini artinya dan, la-nya itu artinya jangan atau tidak. Tapi wala di sini lebih tepat dijadikan dan janganlah ya tajassasu. Kamu di sini ada bentuk isim domirnya ya. Ya, domirnya itu adalah kamu, anta. Tajassasu, kamu sekalian jangan ya tajassus. Apa itu tajassus? Jasus itu mata-mata ya. Janganlah jadi orang yang hobinya cari kesalahan orang. Nah, itu tajassus. Kemudian wala yaghtab, dan jangan yaghtab, ghibah. Dan jangan menghibah. Ba'dukum ba'do, sebagian menghibah sebagian yang lain. Nah, ini ayatnya ini luar biasa nih. Ini benar-benar Allah langsung to the point. Jangan cari salah orang, kerjanya cari salah orang, ngintip-ngintip kesalahan orang. Jangan suka menggibah satu sebagian dengan sebagian yang lain. Kenapa dilarang Allah untuk berprasangka, kemudian dilarang untuk tajassus, dilarang untuk gibah? Ayuhibbu, Allah bilang tuh ayuhibbu. Suka kalian? Apakah kalian suka? Ini ada bentuk kalimat tanya di sini, ada hamzah di awalnya ya. Ayuhibbu, apa kamu suka? Ya. Apa engkau suka? Adakah yang suka? Ahadukum, di antara kalian. An yakula, ya, bahwasanya kalian itu memakan lahmada, daging akhihi, saudaranya, maitan yang sudah mati. Ya, ini bentuknya pasten atau madhi, fi'lul madhi. Yang sudah mati, yang jadi mait. Maksudnya itu adalah orang yang tajassus, orang yang suuzon, tajassus, riba, itu sama seperti pampir, ya, makan daging saudaranya yang sudah jadi mayat. Allah bilang tuh fakarihtumu, maka kamu pasti tentu jijik jadinya. Wattaqullah, kalau seandainya kalian bertakwa sama Allah, pasti nggak kalian lakukan ini. Nah, gitulah kata Allah ya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah tawwabun, Maha penerima taubat, Rahim, Maha penyayang. Nah, itu untuk mufradat surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan dibahas ya, dipahami, tapi secara jangan dihafal. Kalau kalian paham artinya, paham ceritanya, nanti bisa lebih paham sendiri tentang mufradatnya ya. Ini kemudian surah Al-Hujurat ayat 10. Coba diperhatikan di situ. Innama, ya, sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman, ikhwatun, itu adalah bersaudara. Fa'aslihu, maka damaikanlah. Kalau ada saudaramu yang berselisih, kalian jangan jadi kompor, tapi fa'aslihu, damaikanlah. Jangan dipanas-panasi pula, ya kan? Baina akhawaikum, tugas kita itu mendamaikan di antara saudara kita. Kayak mana kalau kita yang lagi berselisih, ya kita harus mendamaikan diri kita dengan saudara kita tadi. Kenapa kita harus mendamaikan? Karena kita ini adalah bersaudara. Nanti pembahasannya insya Allah kita bahas minggu depan lebih detail lagi.
Baina itu artinya di antara, akhawaikum saudara-saudaramu, ya. Di antara saudaramu, di antara mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum, agar kalian turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, itu untuk mufradat dari surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan, mungkin pertemuan kita cukup untuk membahas tajwid dan mufradat hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tafsirnya, baik itu terjemahnya, kemudian asbab an-nuzulnya, kemudian tafsirnya, dan kemudian hikmah apa yang dapat atau pesan apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Sampai sini kira-kira anak-anak Abi ada yang ingin bertanya? Abi persilakan, Abi tunggu 30 detik. Kalau tidak ada, Abi tutup majelisnya ya. Silakan. Saya Abi. Ya, silakan. Saya mau tanya Abi. Lapas Allah sama lapas alladzina itu termasuk alif lam samsiyah nggak sih Abi? Oh ya, bagus. Lafaz Allah itu ya itu berbeda karena dia lafaz jalalah ya. Jadi dia tidak termasuk dalam golongan alif lam. Karena dia lafaznya, kalau alif lam itu kan dia untuk kata isim atau kata benda. Sedangkan Allah itu bukan kata benda ya. Nah, lafaz jalalah itu adalah lafaz kemuliaan yang artinya alif lamnya itu tidak dimasukkan golongan alif lam ta'rif. Ya, tapi dia khusus nanti pembahasannya adalah pembahasan lafzun jalalah, di mana bacanya ada dua, ada yang tafkhim, ada yang tarkik. Tapi kalau alladzina itu memang dia bentuk isim atau kata benda, maka dia ada termasuk di kelompok izhar alif lam syamsiyah. Itu ya. Ada lagi yang lain? Makasih Abi. Ya, sama-sama. Cukup ya. Mungkin sampai di sini pertemuan virtual kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Abi. Mudah-mudahan kalian bertambah ilmunya, semakin semangat belajarnya di rumah, walaupun dalam kondisi kita mengalami pandemi saat ini. Itu saja. Nanti Abi share untuk tugasnya kepada wali kelas, dan di psikologi silakan dibuka. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Ya, sudah selesai ya live teaching hari ini. Silahkan kalau mau tinggalkan kelasnya, dipersilakan.